Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Tadi sudah salam ya, tidak perlu diulang. Baik, silakan dibuka surah Al-Ahqaf ayat 1 sampai ayat 6. Ini permulaan pembahasan surah Al-Ahqaf juz yang ke-26, surah pertama dari juz yang ke-26. Sudah ketemu Ibu-ibu? Ya. Baik, mari kita baca dulu ya ayat-ayat yang akan kita bahas dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Kalau sudah kami baca, nanti Bapak Ibu silakan mengikuti setelah bacaan kami ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha-mim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Walladzina kafaru amma Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Aruni madza khalaqu minal ardh. Aruni madza khalaqu minal ardh. Am lahum sirkun fis samawat. Am lahum sirkun fis samawat. U'tuni bi kitabim min qabli hadza. U'tuni bi kitabim min qabli hadza. Au asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Au asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa hum an du'aihim ghafilun. Wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membaca surah Al-Ahqaf bagian pertama ayat 1 sampai ayat 6 ya. Al-Ahqaf ini termasuk surah Makkiyah, turun di Makkah. Dari berapa jumlah ayat surah Al-Ahqaf ini?
dari 35 benar. Dari 35 ayat semua surah ini turun di Makkah, maka disebut surah Makkiyah, tapi ada 2 ayat. Ada 2 ayat dari surah Al-Ahqaf ini turun di Madinah. Ada, yaitu ayat ke-10 dan ayat terakhir. Yang berbunyi kul ara'aitum in kana min indillah, seterusnya sama kalimat terakhir fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Hanya itu 2 ayat yang turun di Madinah. Maka karena kebanyakan turun di Makkah, ayat ini disebut surah Makkiyah. Nah, ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu ya, ini penting. Nah, maka tadi meskipun ada 2 di antaranya turun di Madinah, tapi disebutnya tetap surah Makkiyah. Disebabkan kebanyakan ayatnya turun di Makkah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah, pengertian yang paling bisa bisa diterima ya, dan menutup celah pertanyaan ya. Maka pengertian dari surah Makkiyah itu adalah surah yang turun, yang Allah turunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena nanti ada surah-surah yang tidak turun di Makkah, tidak turun di Madinah. Terus namanya surah apa? Sementara yang disepakati oleh para ulama ahli Quran hanya ada 2 surah, Makkiyah, Madaniyah. Nah, maka pengertian yang paling bisa diterima adalah tadi surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sementara surah Madaniyah adalah surah yang turun kepada Nabi dan kala itu Rasul sudah hijrah ke Madinah. Baik, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ayat pertama dimulai dengan fawatihus suwar ya. Bapak Ibu, dari 114 ayat dari 114 surah, ada ulama yang melakukan penelitian khusus tentang permulaan ayat, permulaan surah. Ada surah-surah yang dimulai dengan perintah. Ada surah yang dimulai dengan huruf al-muqatta'ah. Nah, itu. Ada surah yang juga dimulai dengan isim mausul ya. Ada beberapa kategori itu ya. Nah, ternyata dari beberapa kategori yang ditemukan atau yang diteliti oleh para ulama terkait dengan pembuka surah itu, yang terbanyak prosentasenya adalah ternyata surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu apa? Huruf yang terpotong-potong. Seperti ini diantaranya. Ha, mim, alif, lam, mim. Itu ada 29. 29 surah dari 114 surah. Dan ini prosentasenya paling banyak. Salah satunya adalah surah Al-Ahqaf. Apa artinya? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu apa maksud dari ha mim. Jadi kita ngerti atau tidak? Tidak. Loh, kalau nggak ngerti gimana? Katanya petunjuk. Bukankah Al-Quran itu hudan linnas? Ya kan? Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Lalu kita nggak ngerti. Bagaimana jika kita nggak ngerti kok dimasukin ke dalam Al-Quran dan dianggap petunjuk? Nah, dilihatnya dari sisi yang lain. Yaitu dari sisi pengaruh. Memang kita tidak paham maknanya. Karena memang Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan. Jika Nabi saja tidak menjelaskan, apalagi sahabat tidak mungkin berani menjelaskan. Jika Nabi dan sahabat saja tidak menjelaskan, maka begitulah kita seharusnya
ya, mengikuti Nabi dan sahabat. Itu adabnya. Kita nggak boleh merasa lebih tahu daripada Nabi dan para sahabat, daripada Rasulullah dan para sahabat. Tapi dari sisi pengaruh, jelas sangat berpengaruh. Nah, setidaknya pengaruh penting dari huruf al-muqatta'ah itu, Bapak Ibu sekalian, membuat orang-orang kafir Makkah, ya, ini tadi surah Makkiyah ya, mereka menjadi apa? Nah, bukan. Ya, jadi kepo tadi, pengen tahu, bahasa kitanya kepo ya, bahasa sekarang gitu. Lah, apa ini kan gitu? Jadi penasaran gitu. Nah, ini dia dari sisi fungsi mereka jadi penasaran. Karena ini adalah sesuatu yang tidak pernah biasa didengar oleh mereka. Biasanya kan kalau kita melihat sesuatu yang tidak biasa, jadi penasaran ya. Ya atau tidak? Joko Kendil tuh ya. Ada orang Joko Kendil itu kan, tidak biasa, jualan kemana-mana nyeker, pakai baju hitam-hitam, pakai topi apa namanya? Caping itu ya. Kan nggak biasa tuh. Sehingga orang penasaran kan. Pengen tahu, sampai-sampai ada yang nganggap dia wali kan. Ternyata ODGJ kan. Orang dengan gangguan jiwa ya. Itu contoh dalam kehidupan gitu. Jadi ada sesuatu yang aneh, orang penasaran gitu. Nah, maka cara itu pun dilakukan di dalam Al-Quran. Allah menurunkan ya sebagian ayat-ayatnya dengan dalam bentuk huruf muqatta'ah yang membuat orang-orang kafir itu jadi penasaran. Apa ini? Itu fungsinya. Memang kita nggak paham, tapi fungsinya luar biasa. Fungsinya luar biasa. Nah, pengaruh kedua, karena mereka penasaran, akhirnya apa? Akhirnya mereka jadi mendengarkan. Ya atau tidak? Iya. Tadinya mereka nggak mau dengerin. Bahkan ketika dibacakan Al-Quran, mereka menyuruh buat kebisingan. Buat keributan, supaya tidak terdengar oleh orang-orang. Nah, tapi setelah Allah turunkan ayat dari huruf yang terpotong-potong, atau ayat dari al-huruf al-muqatta'ah, akhirnya mereka mendengarkan. Setelah mereka mendengarkan, akhirnya dapat petunjuk. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya kan, waktu mendengarkan adiknya sendiri baca surah Toha. Oh, apa ini? Kan gitu. Nah, dengerin. Akhirnya yang tadinya sudah ya membawa pedang terhunus ingin membunuh Nabi, bahkan ingin menghabisi saudaranya gara-gara menerima dakwah Nabi, ajakan Nabi, nggak jadi gitu. Setelah mendengarkan surah Toha yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Itu. Jadi dahsyat. Kita nggak ngerti artinya, tapi akhirnya menjadi alat yang dengan itu orang-orang kafir mau mendengarkan dan akhirnya dapat petunjuk. Kan gitu. Nah, ini ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi tadi kalau ditanya artinya apa, kita katakan wallahu a'lam bimuradi. Maka karena kita nggak ngerti, Bapak Ibu, saya sering katakan ini, maka para ulama mengatakan, ya, kalau kita nggak ngerti, maka jangan memberi anak kita dengan nama yang kita nggak ngerti gitu. Kok ngasih nama anak dengan nama yang kita nggak ngerti? Makruh hukumnya. Maka makruh hukumnya memberi nama anak kita dengan pembuka surah dari huruf yang terpotong-potong. Itu nggak boleh. Dan itu diterangkan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abi Zaid rahimahullah dalam kitab Tasmiyatul Maulud ya. Beliau tegaskan bahwa memberi nama anak dengan huruf-huruf muqatta'ah dari pembuka surah itu makruh. Jelas? Nah, oleh karena itu alangkah tidak sopannya kalau ada orang berani memberi nama Nabi Muhammad dengan nama Toha. Memberi nama Nabi Muhammad dengan nama Yasin. Nah, itu berani sekali gitu loh. Dari mana itu? Tapi kita kok ngikutin, kan itu masalahnya ya. Iya atau tidak? Kita menyetujui itu dalam tanda kutip. Buktinya apa kalau kita menyetujui?
Karena kita sering membaca sholawat, yang dalam sholawat itu ada Toha Yasin. Katanya itu sebagai pengganti nama Nabi. Nah itu problem. Harusnya kalau itu bermasalah, ya kita jangan gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Hafal kan sholawatnya? Yang ada Toha Yasinnya? Kan hafal ya? Ya. Hafal. Itu. Maka mulai sekarang tidak perlu itu. Tidak perlu. Karena apa? Tadi problemnya di situ. Memberi. Tapi memang masa ini di kitab-kitab ada gitu. Di kitab-kitab. Ya contoh saja misalnya yang ingin saya sampaikan, yang saya pernah baca kitabnya, itu kitab ya Nazam Aqidatil Awam ya. Kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Marzuki, penulisnya, itu menyebut nama Nabi Muhammad dengan sebutan Toha. Dengan nama Toha. Walaupun beliau tidak terangkan apa dasarnya. Tapi beliau menyebutnya, setelah menyebutkan 25 nama Nabi dan Rasul, nah itu nanti pas terakhir itu Toha, disebut Toha. Tidak ada kata Muhammad. Dan itu diikuti gitu loh, oleh orang-orang belakangan. Nah harusnya Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab karya ulama, harusnya ya, kita jadi jangan semua apa yang ditulis kita benarkan semua. Jangan, kecuali di situ ada dalil gitu. Nah, kalau kitab-kitab yang hanya kesimpulan-kesimpulan, yang hanya syair-syair tanpa didukung oleh dalil, nah harusnya kita tawakuf dulu. Jangan langsung kita percaya, kita terima, lalu kita gunakan. Walaupun tentu saja dalam kitab tersebut tidak seluruhnya tidak berdalil. Ya kalau kita telusuri ya, tentu ada dalilnya. Tapi yang tidak ada itu yang kita tidak ikuti. Gitu. Kan banyak tuh para ulama nulis kitab hanya kesimpulan-kesimpulan penting yang beliau simpulkan dari hasil bacaan beliau dari keterangan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Supaya orang awam gampang memahami kan simpulan-simpulannya toh. Ya kan? Kesimpulan-kesimpulan toh. Nah, jika memang ada dasarnya, ada dalilnya kita terima. Kita sampaikan juga kepada yang lain. Tapi jika tidak, tawakuf kita sampai ketemu dalil. Nah, dalam masalah ini penyebutan nama Rasulullah dengan Toha dan Yasin ini nggak ada dasarnya, gitu. Kecuali otak-atik gatuk itu. Otak-atik gatuk ya, yang kami pernah terangkan di mana ya? Itu yang ya Nur Hayat ya diantaranya. Mereka menyimpulkan berdasarkan akalnya sendiri gitu ya, tanpa didukung oleh dalil. Karena kalau kembali kepada dalil, Rasul menerangkan tentang dirinya bahwa li khamsatu asma, saya punya lima nama. Apa saja itu? Ana Ahmad, ana Muhammad, itu yang terakhir. Ana Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Itu yang menerangkan Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi aku punya 5 nama. Li khamsatu asma. Ana Ahmad, nama saya Ahmad. Ana Muhammad, nama saya Muhammad. Dalam Quran disebut Ahmad, tapi beliau dipanggil Muhammad. Wa ana al-mahi. Apa itu mahi maknanya? Mahi itu dari kata maha yamhu. Di maha yamhu itu artinya menghapus. Allah menghapus kesyirikan-kesyirikan, ya, kemungkaran-kemungkaran dengan menurunkan Rasulullah SAW dalam rangka untuk menghapus itu kesyirikan kemungkaran. Maksud al-mahi. Wa anal hashir. Hashir itu apa? Ya, mengumpulkan. Jadi kelak nanti di hari akhir semua makhluk, semua manusia berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Ya, untuk meminta apa? Syafaat. Disebut al-hashir. Dan yang terakhir ana al-aqib, yang kelima. Aqib itu apa? Aqib itu artinya terakhir. Terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul terakhir. Itu. Jadi kalau mau tadi menyebut Rasul dengan itu. Ahmad, Muhammad, Mahi, Hashir, Aqib.
Nah, kalau kunyahnya Abul Qasim kunyahnya. Jadi itu ya, saya kira penting ini kami sampaikan ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Nah, apa makna tanzilul kitab Bapak sekalian? Yaitu ya, Al-Qur'an yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-aziz fi mulkihi wal hakimu fi sun'ihi. Perkasa dalam kerajaannya dan bijaksana dalam ya keputusannya, hukum-hukumnya, perbuatannya. Jadi seluruh apa yang terjadi dilakukan oleh Allah Ta'ala itu pasti ada hikmah. Maka Allah disebut Al-Hakim. Pasti ada hikmah. Nah, yakinlah itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan sesuatu atau melihat sesuatu yang hati kita barangkali mengingkari, kita tidak terima gitu ya. Karena kita merasa ini keburukan buat kita. Ingatlah bahwa Allah itu Al-Azizul Hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu sifat Allah, nama Allah ya. Nama sekaligus mengandung sifat. Aziz itu nama sekaligus yatadammanu as-sifah, wal hakim kadzalika ismun min asma'illahi ta'ala. Lakin yatadammanu as-sifah, tapi dia mengandung sifat, mengandung sifat, yaitu al-hikmah. Itu ingat, pokoknya apa saja ya itu pasti ada hikmahnya. Jadi enggak perlu ini putus asa gitu. Enggak perlu menyesali sesuatu yang terjadi dan membuat kita susah. Itu pasti, oh kenapa ya begini? Ya udah yakin saja pasti ada hikmahnya. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Jadi penting ya kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bu Arno kemana ini? Sakit beliau ya. Nah, semoga lekas sembuh ya. Nah, iya. Itu. Kesleo. Oh, innalillah. Udah bisa jalan belum? Belum. Pakai tongkat ya. Semoga lekas sembuh ya. Ibu-ibu kemarin ada fotonya ya itu ya. Fotonya kemarin Ibu share itu ya. Iya. Ya. Ya, semoga beliau lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan gitu ya. Aduh, saya sakit. Kaki kesleo gitu ya, turun dari tangga. Kita senang nggak kalau itu terjadi pada diri kita? Enggak kan? Nah, tapi tahu nggak bahwa di balik itu pasti ada hikmah. Ada hikmahnya. Ya mungkin beliau suruh istirahat dulu kan gitu. Kan? Gitu. Intinya tidak ada ya perbuatan Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala yang sia-sia gitu. Pasti. Kalau kita paham gitu enak, semua jadi enak kan? Iya. Jadi ya itu tadi. Allahu Azizun Hakim. Ya. Allahul Azizul Hakim. Baik itu bos. Itu penting ya memahami bahwa setiap keputusan Allah, setiap perbuatan Allah pasti mengandung hikmah. Artinya bijaksana gitu. Enggak semena-mena, Allah tidak akan semena-mena. Ya. Bisa jadi mungkin Allah sayang sama beliau. Bisa jadi. Bisa jadi juga untuk menghapus dosa. Yang tidak ada dosa, tidak ada cara menghapusnya kecuali dengan cara itu. Bisa juga gitu. Tapi kita nggak tahu kan mana yang ini. Tapi yang jelas pasti ada hikmahnya. Bu Ayu pernah juga. Ya beliau. Nah mau ngaji, tabrakan ya, beruntun gitu ya. Nah, itu pasti ada hikmahnya gitu. Maka nggak usah misuh-misuh gitu ya. Nah karena pasti ada hikmahnya. Baik itu ya Bapak Ibu dan sekalian. Itu makna Al-Hakim ya. Kemudian ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya. Nah, ini Allah terangkan, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Allah sebut yang paling besar. Ya. Kalau kejadian musibah yang kita alami kan dibanding penciptaan langit dan bumi, tentu lebih rumit penciptaan langit dan bumi menurut kita kan. Nah, maka ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya illa
bil haq, kecuali bil haq maknanya bi ghardil haq, dengan tujuan yang benar. Itu. Dengan tujuan yang benar. Ada tujuannya. Ya Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Allah izinkan kita kena musibah. Ya enggak? Ada malam, ada siang, ada bulan, ada matahari, ada gerhana, dan seterusnya. Itu tujuannya ada. Ya, illa bil haq maknanya adalah kecuali dengan tujuan yang benar. Wa ajalim musamma, dan ada ajalnya, waktunya. Waktu apa? Waktu selesainya. Waktu akhirnya. Waktu akhirnya. Itu. Pada waktu yang telah Allah tentukan. Maka langit dan bumi yang kita lihat hari ini, itu nanti ada masa akhirnya. Gitu. Ada masa hancur. Gitu. Nanti Allah ganti dengan langit baru, bumi yang baru. Maka di padang mahsyar itu, waktu kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, saat kita dibangkitkan dari alam kubur kita masing-masing, langit yang kita lihat, bumi yang kita injak, itu bumi dan langit yang lain. Bukan bumi dan langit yang sekarang kita injak ini. Diganti. Berarti ada masa hancurnya kan? Ada masa kehancurannya. Wa ajalim musamma. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu dari apa yang diperingatkan, mu'ridun, mereka berpaling. Jadi orang-orang kafir itu, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang dimaksud kafir apa? Ya kafir, mereka mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Rasul Muhammad SAW. Bahkan mereka mengingkari, ya, tentang peringatan Allah Ta'ala, bahwa kelak nanti siapapun yang kafir, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kekufuran mereka akan menyebabkan datangnya azab. Mereka akan diazab disebabkan kekufuran mereka. Nah, tapi orang-orang kafir itu, ya, amma unziru mu'ridun, mereka berpaling dari apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, na'udzubillahi min dzalik, ya, kita berlindung kepada Allah dari keadaan berpaling, ya. Berpaling dari apa? Dari kebenaran yang tadi sudah dirinci itu. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, serta ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, itu orang kafir, ya. Nah, kenapa kok itu terjadi? Nah, dalam tafsir Aisyarut Tafasir, saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, wa zalika li zulmati nufusihim wa qasawati qulubihim. Itu disebabkan karena gelapnya jiwa mereka, kerasnya hati mereka. Orang kalau gelap jiwanya, gelap hatinya, keras hatinya, nah akhirnya tidak bergeming gitu, ya. Tidak peduli dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahaya itu, jangan sampai hati kita menjadi keras. Nah, jangan sampai hati kita menjadi gelap. Hati gelap karena kemaksiatan. Hati gelap karena mengikuti godaan syaitan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, bahwa tu'radu al-fitanu ala qulubi alal qulub udan kal hasir, ya. Jadi gangguan syaitan, godaan syaitan, fitnah itu terus menerus dinampakkan kepada hati-hati para hamba. Kal udan kal hasir, maaf. Udan kal hasir. Sehelai demi sehelai bagaikan anyaman sebuah tikar, gitu. Nanti ada kata Nabi di bagian akhir hadis itu, ada hati yang kalkuz, ya, kalkuz muzakhiyan, la ya'rifu al-ma'ruf wa la yunkiru al-munkar, ya. Nanti ada hati yang mirbadan kalkuz, ya, gelap, kotor, gitu, ya, yang
karena keadaannya seperti itu tidak lagi tahu mana yang ma'ruf, mana yang baik, dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Nah itu. Jadi hati kita ini berdasarkan hadis yang kami sampaikan, kata Nabi tadi, hati ini bisa jadi gelap, kotor. Ya. Nah akhirnya menjadi keras. Wa qasawati qulubihim tadi ya. Itu kata saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ya. Nah itu. Maka kalau kita ingin peka gitu ya, hati kita peka terhadap kebaikan, terhadap keburukan. Jangan sampai kita biarkan hati ini keras dengan tadi berusaha untuk tidak mengikuti ajakan syaitan, gangguan syaitan. Setiap kali ada ajakan dari syaitan untuk berbuat maksiat, kita lawan. Ya, kita lawan, kita hindari sebisa mungkin. Yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kul, katakanlah Muhammad, ara'aitu ma tad'una min dunillah. Ya. Ara'aitum maknanya adalah akhbiruni. Kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, ya. Ma tad'una min dunillah, ma tad'una min dunillah. Tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Ma tad'un di sini ma ta'buduna min dunillah. Karena berdoa juga adalah ibadah. Aruni madza khalaqu minal ardh am lahum syirkun fis samawat. Perlihatkan kepadaku apakah mereka ya menciptakan bumi atau menciptakan sesuatu di bumi ini, am lahum syirkun fis samawat, atau mereka ikut serta dalam proses penciptaan langit. Coba berhala-berhala, patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik, orang kafir itu, apakah mereka menciptakan bumi? Menciptakan sesuatu? Kan tidak. Boro-boro menciptakan. Ya. Pindah aja nggak bisa kan? Bergeser aja nggak bisa. Menciptakan itu rumit. Bergeser atau senyum aja nggak bisa. Coba patung suruh senyum, kecuali kalau dibuatnya senyum kan. Kalau dibuatnya senyum, coba suruh nangis, nggak bisa gitu. Nah, lah kok kayak gitu disembah kan gitu? Kok kayak begitu disembah? Sesuatu yang nggak bisa apa-apa kok disembah? Jadi kan anehnya luar biasa itu ya. Orang-orang musyrik itu ya, yang menyembah patung, menyembah berhala, ya, bahkan yang termasuk takut kepada penjaga sumur tua, takut kepada yang diam di pohon beringin gitu ya. Ya kan? Nah itu. Itu kesyirikan luar biasa. Nah itu ya. Nah misalnya ada yang takut sama Nyi Roro Kidul. Ya, padahal kalau toh ada misalnya dia orang yang sudah mati, udah mati ya tidak bisa apa-apa. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian ya. Jadi mereka tidak bisa menciptakan. Boro-boro menciptakan, ikut serta aja deh gitu ya. Ikut serta, ikut berperan gitu ya. Itu pun enggak, itu tidak. Ya. Amlahum sirkun fis samawat gitu. Utuni bi kitabin min qabli hadza. Datangkan kepadaku ya keterangan dari kitab sebelum Al-Qur'an. Min qabli hadza maksudnya min qabli Al-Qur'an. Ada enggak gitu? Bahwa dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, mereka disuruh menyembah selain Allah. Ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Nah ini. Nah, maka ini untuk mengingkari ya. Mengingkari perbuatan orang-orang musyrik. Ya. Atau asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Atau dari peninggalan ilmu orang-orang terdahulu. Ya mungkin orang terdahulu pernah gitu memberitahu bahwasannya kalian disuruh menyembah selain Allah. Ada enggak? Misal dari orang-orang soleh dulu ya di zaman Nabi, siapa kan ada tokoh pengikutnya yang soleh? Apa? Pernah gitu. Mereka memberitahu bahwa kalian itu disuruh menyembah selain Allah. Enggak ada. Nah, tidak ada.
In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar gitu. Kan orang yang benar pasti punya bukti, ya atau tidak? Maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kalau kita punya dalil, kita punya bukti, kita berada di atas kebenaran, nggak usah takut, gitu. Nggak usah takut oleh siapapun. Kalau kita tahu bahwa kita itu orang yang benar, itu pasti punya dalil. Orang benar pasti punya bukti. Nah, itu. Maka dalam dunia politik tuh sering ramai sekarang ya. Nggak bisa kerja, ini politik identitas dan lain sebagainya. Mana buktinya kalau ente benar, kan begitu ya. Kalau kita bawa ke dunia politik ya. Nah, ya harus kalau memang benar, nanti punya bukti dong. Nah, kalau kita sudah punya bukti, kita sudah punya dalil, berarti kita benar. Kalau benar, nggak usah takut, gitu. Nggak usah takut. Walaupun orang yang ada di hadapan kita gelarnya lebih panjang, ya kan? Ketokohannya, ya luar biasa, banyak pengikutnya, misalnya ya. Di hadapan kita orang seperti itu. Tapi kalau kita di atas kebenaran, kita punya dalil, tidak usah gentar, gitu. Berhadapan dengan siapapun. Sebagaimana Hasan, bukan Hasan saya, ya. Sang penyair, ya, penyair jahiliyah, penyair kaum muslimin, penyair negeri Yaman. Nah, ada seorang tokoh namanya Hasan, Hasan bin Ziyad kalau tidak salah, ya, radhiyallahu anhu. Beliau pernah dalam tanda kutip berseteru dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Hasan bukan, Hasan bin Ziyad. Waktu itu karena beliau punya dalil, beliau nggak takut gitu. Walaupun Umar kan orangnya gagah gitu ya, sangat tegas mengingkari kemungkaran. Tapi Hasan punya dalil gitu. Ketika diingkari oleh Umar, karena beliau punya dalil, tak gentar gitu. Apa waktu itu? Ya, dalam tanda kutip perseteruannya, ketika Hasan bin Ziyad radhiyallahu anhu menyenandungkan syair di dalam masjid. Kala itu beliau bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Umar marah. Ya. Sambil memandang dengan pandangan kemarahan. Ya, matanya itu menunjukkan kemarahan. Lalu kata Hasan bin Ziyad, wahai Abu Hurairah. Beliau meminta kesaksian dari Abu Hurairah. Bukankah dulu aku pernah menyenandungkan syair di dalam masjid yang kala itu ada orang yang lebih baik darimu, wahai Umar. Ada orang yang lebih baik darimu, wahai Umar. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Apakah beliau mengingkari perbuatan saya? Tidak. Bersaksilah, wahai Abu Hurairah. Iya, tidak diingkari. Jadi walaupun dipelototi Umar, karena punya dalil gitu. Itu Bapak Ibu. Ini contoh ya. Maka begitulah kita gitu loh. Kalau kita berada di atas kebenaran, punya dalil, nggak usah gentar. Walaupun mungkin dicibir oleh banyak orang gitu ya. Dicibir, dikucilkan, dibully, nyantai saja gitu. Wong kita punya dalil. Kalau mereka tanya, jelaskan dalilnya. Selesai. Harus begitu. Orang mukmin itu kalau berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, dan tadi memang kita harus punya dalil. Karena benar tidaknya apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini adalah dalil. Karena kita punya dalil. Jadi sekali lagi, pesan penting yang ingin kami sampaikan, nggak usah gentar Bapak Ibu gitu. Kalau kita berada di atas dalil yang hak, udah, lakukan. Walaupun seluruh warga di kampung kita menyelisihi, kita nggak usah gentar. Gitu. Sebagaimana tadi, ya, contohnya Hasan bin Ziyad ya, ketika berhadapan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau enggak punya dalil seperti orang-orang musyrik ini, bingung diminta mana buktinya. Ada enggak? In kuntum shadiqin. Nah, ini. Jadi penting, nah, supaya kita punya dalil, maka apa harus dilakukan? Yang harus dilakukan? Belajar. Itu caranya. Kalau kita enggak belajar, apa kita dapat ilmu? Enggak. Lalu bagaimana kita merasa benar? Ilmu aja enggak punya. Makanya orang nggak punya ilmu itu selalu bingung, ya atau tidak? Ya. Di masyarakat pasti selalu bingung, iki piye itu. Nah, maka kalau kita udah belajar, dicatat.
Supaya ketika ketemu dengan orang lain, ya kan, yang kemungkinan berbeda dengan kita, itu kita udah kokoh, teguh, berdiri di atas dalil, dan ketika ditanya kita sudah bisa jelaskan. Nah, bagaimana? Ya itu ada catatan ilmunya, ada ilmunya. Itu. Nah, disitulah pentingnya kita belajar dan mencatat ilmu gitu, agar jangan lewat. Kan kebanyakan kita gitu ya, udah ngaji, udah ngerti, pas ditanya bingung lagi, iya kan? Nah, bingung lagi. Ketika ada ini lagi, bingung lagi. Itu. Nah, makanya perlu dicatat. Nah, itu perlu dicatat. Jelas ya? Nah, tapi kalau kita ketemu dengan orang yang berbeda dengan pendapat kita, berbeda pendapatnya, lalu dia menampilkan dalil yang lebih kuat, kita harus rujuk. Gitu. Oh ya, udah berarti saya tinggalkan ini. Walaupun tadinya saya punya dalil, ternyata dalil saya tidak lebih kuat daripada dalil yang disampaikan oleh teman saya ini, maka kita tinggalkan ini, kita rujuk kepada yang hak, gitu ya. Kadang-kadang kan begitu, karena saking banyaknya dalil ya, ada yang sampai ke kita, ada yang belum sampai ke kita, gitu. Nah, jadi sesuatu yang mungkin gitu ya, ilmu sampai ke kita, tapi ilmu yang sampai ternyata kan fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Pasti selalu begitu. Maka harus terbuka hati kita ini. Sementara saya bersikap begini, nah nanti ternyata ada yang lebih kuat dalilnya. Udah kita rubah. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi harus berdasarkan ilmu. Nah, itu ayat ke-4. Ya. Ayat ke-5, wa man adhallu mimman yad'una min dunillah. Adakah orang, ya, ini namanya istifham lil ingkar ya, pertanyaan yang fungsinya untuk mengingkari. Kalau pertanyaannya adakah orang yang lebih sesat, berarti jawabannya apa? Tidak ada kan gitu, tidak ada. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Orang yang memohon berdoa kepada selain Allah. Berdoa minta sesuatu ke kuburan. Gitu. Mbah, kampung kita ini lagi susah. Ya, apa-apa mahal. Kita tertekan, Mbah. Tolong, nah, kan itu. Iya. Nah itu, ya kayak gitu itu ya. Itu orang yang paling sesat itu. Udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain diminta, kan gitu. Kalau dulu ya patung udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain kok diminta-minta. Kalau orang zaman sekarang ya tadi minta kepada orang yang sudah mati. Nah, itulah orang yang paling berdasarkan surah Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya, orang yang sesuatu yang tidak bisa menjawab doa mereka, doa dia itu sampai hari kiamat. Kita minta kepada orang yang sudah mati di kuburan sampai hari kiamat, dia bisa dengar nggak? Dia bisa jawab nggak doa kita? Tidak mungkin. Lah itu buktinya ada orang sering ke makam, orang sering ke kuburan, kok berhasil hidupnya sukses, jadi orang penting, jadi tokoh, jadi pejabat, karena dulu dia sering ke kuburan gitu ya. Bu, Pak Joko Kendil itu dulu rajin ke kuburan tuh. Udah lihat videonya kan? Itu. Kan menurut informasi yang diterangkan, dia itu dulu sukanya datang ke kuburan-kuburan. Ziarah. Ya mungkin minta-minta, akhirnya jadi itu, jadi ODGJ itu. Jadi minta itu sama Allah, bukan ke kuburan. Nah, itu akibatnya mungkin karena permintaannya banyak gak terkabul, bingung gitu ya. Hilang tuh kesadaran. Nah ini, saya sebut tokoh ini karena kan lagi viral kan gitu. Kemarin itu ada di Jogja loh orangnya. Iya, di Jalan Imbogiri Timur. Kemarin kan warga kampung saya itu di depan Brimob itu. Mungkin mau ke Paris itu ya.
Itu. Iya. Nah, saya kasih contoh ini supaya tadi dekat dengan kita kan. Jadi itu. Nah, dalam penjelasan di video yang kami terima itu, dia itu dulu rajin ziarah. Bahkan pernah nikah 2 kali. Pernah nikah 2 kali. Iya. Sering ziarah akhirnya jadi gitu. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada selain Allah, mereka tidak bisa mengijabah doa kita. Ya. Orang yang sudah mati atau benda-benda tertentu, ya pohon, batu, gua, sumur tua dan lain sebagainya, nah, keris atau termasuk ke penjaga laut selatan, ya kita minta gitu, itu enggak akan bisa jawab. Sampai hari kiamat mereka enggak akan bisa jawab. Lah, itu buktinya ada misalnya. Itu bukan karena dia minta kepada orang yang udah mati, tapi karena apa? Karena kehendak Allah, sekaligus ujian. Coba kita tertipu atau tidak kan gitu. Gitu. Ada orang pengen jadi lurah, ziarah ke kubur. Ziarah ya meminta tadi ke orang yang sudah mati, minta bantuan supaya dijadikan lurah, terpilih gitu. Jadi lurah. Nah, cerita ke orang-orang akhirnya viral. Akhirnya orang-orang yang punya hajat datang ke kuburan itu, apalagi orang yang dikubur itu adalah terkenal orang soleh. Itu kayak gitu. Nah, ini bagian dari kesirikan. Nah, kami tidak menyembah kok. Kami hanya menjadikan dia sebagai apa? Wasilah liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu juga orang kafir begitu. Kami tidak menyembah patung. Ini adalah cara kami supaya patung ini, berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, itu kesyirikan Bapak Ibu. Kalau kita tanya, kamu nyembah kuburan? Pasti bilangnya apa? Enggak. Siapa yang nyembah kuburan? Ya kan? Kamu minta sama kuburan? Enggak. Siapa yang minta? Lah ente datang ke kuburan? Ya bukan nyembah. Untuk apa? Ya untuk berdoa. Supaya orang yang ada di kubur membantu aku agar menyampaikan doaku kepada Allah, kan gitu. Itu jawabannya. Kan dijadikan wasilah padahal orang itu sudah mati. Nah, itu sama aja sebenarnya. Yaitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan nanti ya wahum an du'aihim ghafilun. Orang sesuatu yang kita sembah, patung, berhala, ya, atau manusia yang udah mati, yang kita berdoa kepadanya, itu tidak akan memperhatikan kita. Wahum an du'aihim ghafilun. Tidak akan, sama sekali tidak akan memperhatikan doa kita. Jadi ngapain sia-sia gitu. Kalau kita ingin sukses ya minta sama Allah. Jangan minta ke kuburan gitu. Nah, itu orang yang begitu itu dianggapnya adhal ya. Tadi adhal itu lebih sesat. Ya. Dhal itu sesat, adhallu itu lebih sesat. Jadi kalau kita mau mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Aku akan ijabah doamu. Yang penting syaratnya kita penuhi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara Ibu mau nyalon presiden tahun 2024 misalnya, ya berdoa sama Allah. Atau mungkin kita nggak nyalon, tapi kita punya calon. Kita punya calon atau tidak yang ingin kita pilih? Punya atau tidak? Belum punya? Udah punya nggak pilihan? Siapa yang ingin mimpin kita? Supaya jadi apa yang harus dilakukan? Berdoa. Gitu. Dari sekarang tuh berdoa. Ya, walaupun mungkin ya orang-orang buruk itu menggunakan berbagai macam strategi dan siasat misalnya ya. Bahkan kebohongan udah diatur, misal ya. Ini saya menyebutkan seandainya seperti itu, tapi kuasa Allah tidak akan bisa dihalangi. Pasti akan terbongkar semua. Pasti itu. Iya, makanya sama Allah minta gitu. Sama Allah. Nah, dari sekarang Bapak Ibu. Allahumma la tajal
musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Nah, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak sayang kepada kami. Itu diantara doa yang kita bisa panjatkan tuh, Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu dikuasai, dipimpin oleh orang yang nggak sayang sama kita, nggak peduli sama kita? Nggak dong. Caranya doa tuh minta sama Allah dari sekarang, gitu. Ya. Maka Allah akan dengar doa kita dan Allah pasti ijabah doa, pasti diijabah doa kita. Yakin nggak Bapak Ibu diijabah doa kita? Yakin. Kalau kita yakin diijabah, pasti diijabah. Gitu. Pasti itu. Tapi kalau kita sendiri nggak yakin, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Ya Allah sayangi aku kalau engkau mau. Ini nggak yakin. Nah, waliyazim al-mas'alah kata Rasul. Maka sungguh-sungguh yakin ketika minta itu yakin. Nah, hadirkan hati, paham apa yang kita minta. Pasti walaupun menurut orang tidak mungkin. Walaupun menurut orang tidak mungkin. Menurut Allah tidak ada yang tidak minta sama Allah. Nah, jadi berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa kepada makhluk, ya, kepada berhala. Nah, Bapak Ibu yang terakhir ayat ke-6. Wa idza khusiran nas wa kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirun. Dan ketika manusia dikumpulkan kelak nanti oleh Allah di padang mahsyar, kanu lahum a'da'a, maka sesuatu yang kita ibadahi, sesuatu yang kita jadikan sekutu bagi Allah, makhluk-makhluk yang kita berdoa kepadanya, berhala-berhala yang kita meminta kepadanya, itu kelak akan jadi musuh. Kalau kita di dunia mintanya kepada selain Allah, itu akan jadi musuh kita. A'da'a. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka itu semua akan mengingkari ibadah kita kepada mereka. Nah, ini Allah terangkan Bapak Ibu, ya, supaya jangan sampai kita tertipu itu. Nah, jadi kita berdoa minta kepada selain Allah. Kita bernazar untuk sesuatu selain Allah. Kita puasa untuk sesuatu selain Allah. Ya, dan seterusnya, mereka akan mengingkari ibadah kita. Kelak nanti saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, dan mereka akan menjadi musuh kita. Nah, maka nanti kita akan menyesal. Ya, dengan penyesalan yang sangat tak terperi gitu ya. Penyesalan yang sangat dan tidak ada guna gitu. Tidak ada kalau kita hidup di dunia ini mintanya kepada selain Allah. Nah, maka janganlah minta kecuali hanya kepada Allah. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya, permulaan dari surah Al-Ahqaf ayat 1 sampai 6 ya, dan penjelasannya, tafsirnya ya. Maka di dalam tafsir Aisyah Tafasir Bapak Ibu disebutkan ada beberapa kesimpulan penting dari ayat yang kita baca barusan itu ya, yang kita bahas barusan. Satu ya, ayat-ayat yang tadi kita bahas itu menjelaskan apa? Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, isbatun nubuwati al-Muhammadiyah. Ya. Menetapkan tentang kenabian Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu ada seorang nabi. Mana buktinya? Tadi ya, Hamim tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Jadi Alkitab, Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau itu dari Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini menunjukkan bahwa Muhammad itu betul-betul seorang nabi. Yang kedua, ayat-ayat tadi menjelaskan apa? Intifaul abas anillahi azza wa jalla. Ya. Ini menjelaskan tentang apa? Menafikan kesia-siaan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal yang dari Allah itu nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia.
Tadi udah kita bahas ya. Dalam proses penciptaan langit dan bumi, semua apa yang ada di antara keduanya, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, semua yang perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu enggak ada yang sia-sia. Yang kedua. Yang ketiga, nah, menjelaskan apa? Takriru hakikatin ilmiah. Menjelaskan satu hakikat yang ilmiah. Apa itu? Nah, hakikat yang ilmiah itu apa? Wahia man la yakhluq la yu'bad. Man la yakhluq la yu'bad. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan, maka tidak disembah. Yang disembah itu hanyalah yang menciptakan saja. Maka kalau enggak menciptakan sesuatu, ya jangan disembah. Man la yakhluq la yu'bad. Itu kesimpulan yang ketiga. Dan kesimpulan terakhir Bapak Ibu, ayat-ayat tadi menjelaskan apa? Menjelaskan ya, orang yang paling sesat. Ya, orang yang paling sesat dalam kehidupan dunia ini siapa? Orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya, orang yang berdoa, memohon, beribadah kepada selain Allah. Itulah sesat-sesatnya orang. Berdasarkan ayat ke-5 tadi ya. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Saya kira ini Bapak sekalian yang bisa kita bahas ayat 1 sampai 6 surah Al-Ahqaf. Sebelum diakhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. 1, saya beri kesempatan 3 kalau ada. Tidak ada? Oke, berarti hanya 1 saja. Silakan, Mas Adi. Iya. Ya. Minta loh ya, yang nggak boleh minta. Bedakan antara mendoakan dengan meminta. Ya. Sama yang misalkan di tempat nenek saya itu jadi mulai kalau mau ini kesana dulu, jadi beliaunya masih hidup. Orangnya masih hidup, ya. Kalau minta apa, katakan sampai urusan mau beli rumah, mau beli tanah, sana dulu, tanyakan dulu. Kalau udah yang minta didoakan itu baik, cuma yang akhirnya yang tadi itu yang poinnya yang saya tanyakan sesuatu akhirnya dari A sampai Z. Semua ke sana. Karpet sama itu. Ya, baik, terima kasih Mas Adit. Ini penting ya Bapak Ibu, memang ada di sebagian masyarakat ya, ada tokoh yang apa-apa ketika masyarakat mau melakukan apa saja gitu ya, selalu ya disuruh untuk datang ke tokoh itu. Mau buka warung, tanya dulu sama tokoh itu. Sama mau nikah, tanya dulu sama orang pintar, kapan hari yang baik khususnya. Yang pertama, ini perlu ditafsil ya, perlu dirinci. Pertama, bermusyawarah dengan orang berilmu itu penting. Bermusyawarah. Musyawarah, tasyawur ya. Kita punya rencana, punya ya agenda penting. Itu penting karena manis tasyara ma khasira manis tasyara. Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Nah, bermusyawarah kepada orang berilmu. Kalau dulu sahabat bermusyawarah tanya sama Nabi, ya Rasul, bagaimana ini, bagaimana ini. Nah, tapi tidak seluruh persoalan ya harus dimusyawarahkan dengan seorang tokoh yang disegani, tidak harus. Kalau gitu betapa repotnya ya tokoh itu, karena semua yang perintil-perintil kecil-kecil juga itu. Sesuatu yang kita bisa musyawarahkan dengan teman yang baik, dengan pasangan hidup kita, ya maka tidak perlu dengan orang lain gitu. Cukup bermusyawarah dengan
pasangan kita atau dengan teman baik kita yang punya pengalaman, ya kan? Ya, kita mau buka warung, kita punya teman, punya pengalaman pengusaha, ya kita tanya boleh atau tidak? Boleh. Lah kalau kita musyawarah apa-apa sama ustadz, sementara ustadznya nggak punya pengalaman, mau buka warung, dia aja nggak punya warung kan gitu. Nah, gimana? Kecuali kalau mau buka warung, doanya gimana ya? Ada enggak? Itu boleh gitu. Menempati tempat baru gimana? Itu boleh gitu. Nah, itu begitu ya. Jadi jangan sampai kita berlebihan gulu sehingga kita mentakdis, melakukan takdis apa? Mengkultuskan seseorang. Itu nggak boleh. Seakan-akan kalau ingin baik semua harus lewat dia. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau sudah begitu berarti udah gulu. Itu. Kamu jangan buka warung loh kalau belum datang sama dia, gitu kan? Kamu jangan buka warung sebelum kamu musyawarah sama Kiai Fulan, sama Ustadz Fulan. Itu gulu namanya. Ya buka-buka gitu. Nah itu Mas Adit ya. Jadi selama itu masih normal-normal saja, boleh gitu ya. Tapi tadi tujuannya musyawarah. Mungkin ada perkara syariat, syarat yang kita nggak ngerti gitu. Itu boleh kita tanya ustadz, tanya ulama, tanya kiai, gini. Tapi kalau mau ya untuk apa? Tadi misalnya mau bangun rumah, ya tanya arsitek gitu. Ini rumah saya, tanahnya begini. Itu kira-kira yang pantas gimana nih bangun rumahnya? Tanahnya cuma 60 meter misalnya. Tapi biar terasa leluasa gimana kan gitu. Itu tanya sama ustadz, ya ustadz bingung. Ya, tanya sama arsitek gitu. Nah itu. Nah, jadi kalau semua persoalan ditanyakan sama kiai, ya orang pinter itu masalah. Itu gulu namanya. Gitu. Tapi kalau dalam perkara-perkara syariat, baru mungkin kita tanya. Ini ya, kalau dia tanyanya, Pak Kiai ini ada doanya enggak ya? Gitu. Ada tuntunannya enggak ya dari Nabi? Boleh kalau tanya gitu. Gitu. Nah itu. Nah kalau kata kiainya, ya wes tinggal jalan aja. Nah gitu. Ini kan perkara dunia, kamu tinggal jalan beres sudah. Atau yang bagus kiainya, kalau kamu tanya mau bikin rumah, ya tanya sana arsitek, mau tanya saya. Nah itu kiai yang bagus pasti dia akan mengarahkan ya jamaahnya kepada yang lebih baik pasti. Oh saya ini nggak paham masalah ini, antum tanya aja sama si fulan. Ya gitu. Jadi tadi intinya jangan mentakdis, mengkultuskan seseorang. Nah, kalau sudah gulu itu bisa jadi syirik, maka jadi togut itu kan. Nah itu. Tapi ada faktanya yang seperti itu ada di masyarakat. Yeah. Cukup ya, saya kira ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Ya saya kira ini yang bisa kita bahas. Ini sudah gelap ya, mau hujan nampaknya. Semoga nanti sampai rumah tidak kehujanan. Ya, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.